Karena akibat dari efek domino kenaikan BBM tadi, akhirnya apa? Terjadi kenaikan atau pembengkakan biaya operasional. Banyak pengusaha yang mengeluh, wah ini biaya operasional saya meningkat nih, tajam nih. Sementara penghasilan saya segini-segini aja. Akhirnya apa? Tidak terjadi keseimbangan cash flow. Bagaimana caranya agar bisnis Anda tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk kenaikan BBM ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suhoki. Ini ada berita yang masih anget nih ya belakangan ini. Pasti Anda sudah tahu, betul sekali, BBM naik. Pertanyaannya, apa yang terjadi kemudian setelah BBM naik? Pasti aja dong, karena akibat BBM naik ini pasti ini efeknya akan terjadi yang namanya efek domino ya. Ini akan berpengaruh ke berbagai harga komoditi dan kebutuhan. Saya ingin hadirkan beberapa fakta ya yang saya perhatikan di beberapa media berita nasional online ya. Salah satunya, banyak para pengusaha atau pedagang di Pasar Rawamangun ketika terjadi BBM naik, bukannya cuan, yang ada mereka nombok tiap hari, tiap bulan. Coba bayangin, yang namanya berbisnis kita kan ingin dapat profit, tapi yang ada bukannya cuan, tapi yang ada malah boncos. Kan kasihan ya, betul nggak? Fakta yang kedua, banyak sekali para pengusaha atau pebisnis ya, karena akibat dari efek domino kenaikan BBM tadi, akhirnya apa? Terjadi kenaikan atau pembengkakan biaya operasional ya. Banyak penyesuaian harga dan sebagainya, sementara cash in mereka segitu-segitu aja. Yang terjadi kemudian adalah jadi tekor, jadi boncos gitu. Banyak pengusaha yang mengeluh, wah ini biaya operasional saya meningkat nih, tajam nih. Sementara penghasilan saya segini-segini aja. Akhirnya apa? Tidak terjadi keseimbangan cash flow ya. Lagi-lagi ini kalau dibiarkan begitu saja, kalau Anda tidak antisipasi dari sekarang, ini kondisi ini bisa berbahaya. Ini ilmu ya yang bisa Anda praktekkan, bahwasanya bagaimana caranya agar bisnis Anda tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk kenaikan BBM ini. Minimal Anda bisa tetap survive untuk menjalankan bisnis Anda meskipun BBM naik. Yang pertama, kenapa kemudian Anda merasa kesulitan ketika terjadi penyesuaian harga atau BBM naik? Dikarenakan yang terjadi saat ini adalah Anda overspending. Betul ya, overspending. Sementara earning Anda under earning. Penghasilan Anda itu di bawah gitu loh. Sementara pengeluaran atau expense Anda di atas, sehingga tidak terjadi balance, alias Anda kelebihan expense daripada earning, daripada penghasilan. Gimana caranya Anda bisa memutarbalikkan keadaan ini? Yang tadinya Anda overspending ya dan under earning, ini berubah nih. Anda bisa over earning dan under spending. Nah, ini yang perlu Anda lakukan. Gimana caranya Anda bisa menghasilkan atau getting money lebih banyak, lebih cepat dalam keadaan kondisi saat ini, tanpa harus terbawa oleh kondisi ya. Karena bagaimanapun gini, ada kondisi-kondisi tertentu itu di luar kendali kita. BBM naik itu di luar kendali kita, karena ini ada kebijakan pemerintah. Tetapi ada hal-hal tertentu, kondisi yang berada dalam kendali kita. Pertanyaannya, kita mau terus dikendalikan oleh kebijakan atau kita memutuskan untuk bisa memegang kendali apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya yakin sebagai business owner pasti Anda paham mengenai ini ya. Apa yang bisa Anda kendalikan, itulah yang Anda lakukan. Salah satunya adalah bagaimana caranya biar bisa Anda menjaga earning alias penghasilan dan bisa menahan spending atau expand Anda. Tadi saya udah bahas bagaimana caranya membalikan keadaan yang tadinya overspending, under earning menjadi over earning dan under spending. Nah, ini poinnya. Gimana caranya Anda bisa getting money? Karena yang namanya money atau uang ini di saat ini ya, itu susah untuk dapetinnya. Nah, makanya Anda perlu yang namanya keep learning alias belajar. Gimana caranya Anda bisa getting money dalam keadaan seperti ini. Ketika Anda sudah mendapatkan uang nih, Anda susah payah mencari uang, kemudian Anda dapatkan uang itu, rata-rata yang namanya uang itu susah untuk bertahan. Ketika uang ini udah ada rekening Anda nih, biasanya hanya numpang parkir aja, alias hanya bertahan berapa lama kemudian keluar lagi gitu loh. Ini uang ini bergerak terus, nggak betah lama-lama di rekening. Kalau Anda tidak pandai menjaga atau keeping money, Anda akan kehilangan uang Anda. Buktinya apa? Di saat seperti ini banyak orang-orang yang kemudian terjebak dengan namanya investasi bodong. Banyak orang-orang yang akhirnya terjebak kerjasama bisnis yang palsu, bisnis nggak jelas. Akhirnya apa? Uangnya hilang, nggak bisa dijaga. Itu keeping money. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika Anda sudah bisa mengumpulkan uang Anda tadi kan udah getting money ya, kemudian Anda keeping money. Nah,
Ketika uang ini udah ada di tangan Anda, bagaimana caranya Anda bisa melipat gandakan uang tersebut? Nah, ini namanya how to growing money. Nah, banyak orang-orang dalam kondisi seperti ini, mereka mencoba mencari jalan instan untuk growing money tadi. Salah satunya dengan cara investasi sana-sini dan sebagainya. Yang ada bukannya uangnya berlipat ganda, yang ada malah boncos. Ini berbahaya. Ada satu teknik yang paling efektif bagaimana Anda bisa growing money, yaitu dengan cara memutarkan di bisnis Anda. Mengembangkan bisnis Anda. Investasi terbaik adalah investasi bisnis Anda sendiri. Gimana caranya supaya omset dan profit Anda bisa naik, bisa berkembang berlipat ganda di saat era seperti ini yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, ini yang harusnya menjadi pembeda Anda dibandingkan para pengusaha lain di luar sana. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya Anda bisa melipat gandakan uang Anda lebih banyak, lebih cepat? Jawabannya akan Anda temukan di TTFM, The Total Financial Makeover. Program TTFM diadakan kurang lebih 3-4 hari. Insya Allah kita adakan di akhir bulan September, tanggal 27 sampai 30 September. Pastikan Anda dan tim Anda dan keluarga Anda segera terdaftar di program TTFM kalau memang Anda ingin menyelamatkan bisnis Anda dan kehidupan Anda. Jangan lupa ya, bisnis Anda, cash flow Anda harus terus jalan meskipun BBM naik. Harusnya Anda bisa mengendalikan kondisi ini, bukan Anda yang dikendalikan oleh kondisi. Setuju ya? Kalau begitu saya tunggu di TTFM akhir bulan September. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.